Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selti Sukaisi dengan NIM 2011-290029, kelas 3A Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Mata kuliah Morfologi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai afiks bahasa Indonesia, yaitu prefiks, sufiks, konfiks, infleksi, dan deriviasi. Afiks atau imbuhan adalah bentuk terikat. Bentuk lain yang melekat pada afiks akan mengalami perubahan makna dan kategori. Perlu kita tahu, afiksasi yakni proses pembubuhan afiks yang sangat produktif dalam bahasa Indonesia sebagai pembentuk kata. Berikut ini adalah kategori afiks dalam bahasa Indonesia menurut Rida Laksana 2010. Prefiks, afiks ini terletak di awal sebuah bentuk. Oleh karena itu, prefiks sering juga disebut sebagai awalan. Prefiks dalam bahasa Indonesia adalah 8, yaitu me, di, ber, ke, ter, pe, ver, dan se. Afiks ini berkebalikan dengan prefiks, yakni diletakkan di belakang sebuah bentuk. Ada 3 sufiks dalam bahasa Indonesia, yaitu an, kan, dan i. Barangkali banyak dari kita hanya mengetahui 3 jenis afiks tersebut. Tentu saja pada masa sekolah dulu, prefiks, infiks, dan sufiks adalah materi yang tidak boleh terlewatkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun ternyata ada 3 jenis afiks lagi yang perlu kita tahu, yaitu simulfiks, konfiks, dan kombinasi afiks. Konfiks yang sering juga disebut amfiks atau sirkumfiks adalah imbuhan di awal dan belakang sebuah bentuk dasar. Bahasa kita mengenal 4 jenis konfiks, yakni kean misalnya dalam keadaan, pean misalnya dalam pengiriman, veran misalnya dalam pertemanan, dan beral misalnya dalam pertolongan. Infleksi atau infeksi adalah imbuhan yang diletakkan di tengah sebuah bentuk. Imbuhan ini sering juga disebut sebagai sisipan. 4 infiks dalam bahasa Indonesia adalah l, misalnya dalam getar, r misalnya dalam kerudung, m misalnya dalam gemetar, dan in misalnya dalam kinerja. Deriviasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru, menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma dan dari paradigma yang berbeda. Pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramalkan, misalnya ibu